saya Raisa. Alif Fikri. Kan semua orang pasti pengen kayak Hotman Paris kan? Pengen punya lampu kayak Hotman Paris, cuman kan ada orang yang pengen kayak Hotman Paris kerja keras, tapi ada orang yang nyinyir gitu. Tadi nungguin dari jam 4. Cek. Tapi agak geser ke kiri boleh, Pak? Di sini bocor nggak? Jadi biar ada tangan ini deh. Iya. Mati nih. Iya. Kami mak. Ini bola gue. Tuh, samping gua tuh. Masih space tuh. Besok datang aja ke ini apa? Mana? Komnas Perempuan. Jam berapa itu kopi? Siang kayaknya. Siang. Abis ini kali zuhur. Kalau jam 11 ada Cinta launching lagu Cinta dulu. Oh. Di Gajah Mada Plaza di Cinepolis. Dari situ lanjut ke sana. Cuman abang tukeran posisi dulu. Jam ada polis. Gajah Mada Plaza, Cinepolis, bioskop Cinepolis. Gue tetap di sini. Belum. Cek. Oke, aman? Ya. Politik, tapi saya nggak pernah belum tertarik buat ke politik ya. Nggak tahu, nggak boleh Masrid. Saya di belakang layar aja. Tapi kalau ada yang ngajakin, Bek? Ya? Oh, yang nawarin mah dari dulu banyak. Ya sekarang siapa sih artis yang sarjana politik? Ya cuman saya. Cuman ya saya nggak dikasih izin sama istri gitu. Kenapa lu takut karena habis duitnya terus sama banyak gesekan sana sini atau gimana sih pemikiran dari Iya, kadang kata Astrid selagi kita masih mau pakai barang-barang hobi, mau pakai baju branded, ya jadi pengusaha apa jadi artis aja lah. Nanti disangkanya korupsi kalau kita pakai begituan kan. Iya, lebih aman lah, lebih tenang, damai, tentram. tapi dari Papi sendiri pengen gak sih emang ibaratnya ikut terjun gitu Nah, dari dulu? gue sendiri kan kuliah jurusan politik ya. Artinya kan tadinya pengen arahnya ke sana gitu. Cuman ya kita nggak tahu ya jodohnya larinya ke entertainment sama pengusaha ya ikutin dan ternyata nikmat gitu loh. Dan kita bebas. Kalau kita gini, kita jadi politikus kan kadang-kadang kalau kita mau liburan, mau keluar negeri kan nggak bisa seenaknya. Nanti diomongin, mesti ada cuti, mesti segala macam. Kalau sekarang kan jadi kayak saya, kita mau berangkat kapan aja, libur kemana aja nggak mesti tanggung jawab sama siapa-siapa. Dan apa ya barang-barang kita pakai ya itu hasil kerja kita sendiri gitu. Nggak nanti dituduh macam-macam, dituduh ini, dituduh itu, dan kan orang bilang politik itu kejam ya. Tapi sebetulnya menurut gue bukan hanya politik itu kejam, dunia apapun, dunia persaingan di entertainment, di bisnis pun kejam-kejam untuk orang-orang yang berpikiran negatif ya. Tapi kalau dari dulu kan saya orangnya lurus-lurus aja. Saya dari dulu nggak suka ribut sebetulnya. Ini kayak sekarang aja ribut-ribut tuh nggak nyaman sebetulnya. Jadi itu yang sebetulnya saya hindarin sebetulnya. Jadi awalnya begitu ya. Tapi kalau Bunda tiba-tiba kepikiran Astrid nextnya lah 3 tahun 5 tahun kemudian enggak, Astrid bilang pokoknya sampai kapanpun lo nggak usah masuk politik, bilang gitu. Cuman kalau gue ada di belakang layar dunia politik mah udah dari dulu ada, tapi kan lo nggak pernah tahu gue ngajarin kerjaan apa gitu. Ya, gue kan ahli strategi. Ya di balik kemenangan-kemenangan seseorang atau sesuatu itu kan, ya gue ada di belakang itu, tapi kan gue orangnya bukan yang mau dilihat gitu loh. Tapi ada lah gitu loh. Kemampuan gue dipakai untuk melakukan strategi-strategi pemenangan segala macam ada gitu. Cuman gue invisible hand aja. Ngomongin soal ribut-ribut, Ribut-ribut kalau gue sih ngerasa ini gue nggak mau nanggepin ini cara ribut-ribut beneran gitu ya. Gue mikirnya ini apa ya? Karena kalau gue masukin hati, gue pikirin, takutnya jadi penyakit hati. Jadi gue ngadepin ini ketawa-ketawa aja, lucu aja. Jadi gue juga nganggep Abang Rasman ngomong ke gue segala macam, gue nggak kesel beneran, nggak. Gue cuma ketawa. Abis itu kan kalau ada ibaratnya jadi kayak reaksi dari gue kan, reaksi gue nggak marah-marah. Reaksi gue kan dengan lagu, bikin lagu. Besok gue mau bikin lagu nih.
Nih, tapi bukan buat abang itu aja, bukan. Gue bicara untuk semua orang yang memiliki sifat yang gue akan sebutkan dalam lagu. Ya, tapi jangan kalau misalnya ada yang baper, ya berarti dia ngerasa. Kalau gue kan gini, intinya dia gini. Gue mengajarkan, kayak kemarin gue juga ke MZ gitu kan, gue nggak balas dengan maki-makian, dengan marah-marah, dengan ngomel-ngomel. Itu kita jadi cepet tua, belum lagi darah tinggi nanti. Jadi bukan buat lagu Tuti kemarin, tapi itu bukan hanya buat MZ saja, buat seluruh tuti-tuti dan tukang tipu yang ada di Indonesia, kayak gitu kan. Kayak ini saya mau buat lagu tentang seseorang yang arogan, yang kayak preman, seseorang yang seenak jidat sendiri kalau ngomong, terus kalau ngatain netizen dengan bahasa-bahasa kasar, ada suka pakai kepala bapak kau. Nah, gue buat lagu judulnya Kepala Bapak Kau. Gue sama Yonglek sama Dennis. Mas Uya, sorry, ngomongin soal kepala, mungkin kemarin kan sempat ada balasan soal otak itu gimana? Nggak apa-apa kan, ibaratnya kayak gue nyanyi kepala apa namanya, kepala bapak kau, botak tak kepala bapak kau gitu kan. Lah, itu kan gue cuman terinspirasi dari seseorang yang suka ngatain netizen pakai kata-kata itu, tapi gue bukan buat dia. Yang palanya botak kan banyak. Terus kepala bapak kau bulat, kepala kita semua bulat. Intinya udahlah. Kalau misalnya kalau seseorang nanggepin sebuah karya dengan kebencian, dengan kesel, itu rugi sendiri. Ngapain? Balaslah juga dengan karya, bikin lagu, bikin stand up comedy kan. Tapi abang sebelah kan juga balas gue dengan stand up comedy, lucu menurut gue, dan gue suka ketawa kok. Jangan disangka gue juga kesel, aku kesel, awas lo ya, awas. Enggak, kalau gue cuman kakak ketawa, kakak, habis itu kita buat apa lagi yuk, buat lagu gitu. Jadi kita fun aja, happy. Tapi yang bersangkutan merasa Berbalas pantun nggak apa-apa, cuman marilah kita lihat siapa yang lebih kreatif, siapa yang lebih tenang, siapa lebih sikapinya dengan damai, dengan santai, yang lebih beretika, lebih berpendidikan, lebih lucu gitu ya. Udah gitu aja. tapi yang bersangkutan malah tersinggung gimana nih? Ya jangan tersinggung lah. Kondisi Ngapain gua aja dibilang dikatakan dikatakan itu gua nggak tersinggung. Gua dibilang bukan artis nggak pernah tersinggung. Iya kan? Gua dibilang rambut gua warna-warni apa segala macem, nggak kenal gue, ya nggak apa-apa, gua nggak tersinggung. Tapi kan saat gua juga persembahkan sebuah karya juga jangan tersinggung dong. Di dalam dunia hip hop di luar negeri ada yang namanya diss track, lagu ngediss. Itu lagu diss di luar itu dipakai buat ngediss artis lain, ngediss presiden, ngediss apa, nggak ada yang pernah tersinggung. Karena mereka orang-orang yang berwawasan luas, orang-orang yang berpikiran modern. Kalau sampai ada lagu diss atau diss track ini tersinggung, ya berarti kelihatan wawasannya sempit itu atau nggak modern gitu aja. Lagu yang besok Kepala Bapak Kau, yang mau gue rekam nih, dari seseorang yang suka ngatain netizennya. Kalau netizen ngata-ngatain dia, dibalas dengan kepala bapak kau, kepala bapak kau dasar. Ada lagi suka ngomong jorok yang depannya P, Puki A, nah, gitu kan. Nah itu justru gue mengajarkan bahwa gimana kalau kepala bapak kau itu dibuat lagu tapi dengan versi halus yang tidak menyinggung orang. bisa dibilang semacam kayak roasting lah. Ya roasting dalam dunia stand up comedy. Kalau di dalam lagu tuh diss track, diss song kayak gitu aja. Jadi jangan tersinggung lah. Tidak ditujukan oleh seseorang pada khususnya. Ini umum untuk siapa saja yang memiliki sifat-sifat yang nanti gue jabarkan dalam lirik-lirik lagu gue. Nih udah ada bocorannya nih, ya gue kasih bocoran nih lirik lagunya. Nih gue buat lagunya dalam 2 hari nih. Nih sekarang lagi dipelajari sama Yonglex, dia suruh ngapalin. Itu paping sendiri bikin. Bikin gue sendiri. Hidup ini memang keras, man. Tahu kan? Man itu kan yo man itu kan. Kerja keras untuk beli beras, man. Gitu. Tapi kita jangan sampai culas, man. Dan juga jangan suka uang orang lo peras, man. Man, tau yo man. Tahu kan gitu kan? Ya gitu-gitu. Terus habis itu lo banyak gaya, memang lo banyak gaya, cuman bisa konferensi pers, mending ke laut aja gitu kan. Itu umum. Untuk orang-orang umum aja gitu kan. Terus habis itu ada lagi, daripada lo nggak punya karya tapi sok pengen jadi Hotman Paris. Nah itu ada liriknya nanti gitu. Jadi itu bukan buat seseorang loh. Kan semua orang pasti pengen kayak Hotman Paris kan. Pengen
punya lampu kayak Hotman Paris, cuman kan ada orang yang pengen kayak Hotman Paris kerja keras, tapi ada orang yang nyinyir gitu. Nah, gue buat begitu. Nanti referennya pala bapak kau gitu-gitu aja. Udah bilang ke Bang Hotman nggak? Udah dong, gue Apa udah izin Bang sama. Hotman ya? Bang Hotman apa? Boleh nggak pakai namanya? Boleh. Kan gue nggak menjelekkan Bang Hotman juga. Kata Bang Hotman, oke. Oke, Bang Hotman juga nggak tahu judul liriknya gimana, cuman Bang mau boleh pakai namanya nggak buat lagu gitu. Oke, dia nggak tahu lagunya buat apa juga. Ntar kasih tahu pas udah Nanti gue kasih tahu. Mas Uya, tapi ada rasa kekhawatiran nggak sih yang seberang sana ada rencana melakukan Kan semua orang bisa melapor. Kalian juga bisa lapor polisi kok. Saya nggak mau ngelapor karena saya sih orangnya ngapain lapor-laporin orang kalau saya ya. Kecuali udah kayak kemarin saya ditipu ya laporin orang. Kalau cuma perkara saya dibilang ini dibilang itu, laporin orang nggak elegan sayanya, ngapain lah. Saya juga mau dilaporin apa sih? Apa salah saya di mana coba saya tanya. Tapi kalau saya punya salah sama orang, ya gue pasti akan minta maaf. Tapi kasih tahu salah gue di mana gitu. Gue orangnya nggak malu buat minta maaf kok. Malah si Dennis kemarin gue bilangin, Nis lo kalau emang salah minta maaf aja. Nggak ada salahnya kok. Bilang. Kan gue pun kalau ada salah sama siapa aja, sama Dennis, sama Abang, sama siapa, kalau ada salah gue pasti minta maaf. Maaf kalau gue punya salah. Tapi gue pun orang berprinsip gini, gue ngajarin anak gue, kalau lo salah sama orang, jangan ragu untuk minta maaf. Tapi lo pun, ya, kalau misalnya orang yang, misalnya gue salah sama lo nih, gue minta maaf sama lo, tapi lo punya salah gue juga, lo harus berbesar hati minta maaf sama gue. Jadi gitulah, sekarang hidup nggak usah dibuat ribet. Tapi maaf, sebelumnya memang ada selek apa nama apa? Kenapa? Iya ada selek dulu apa? Nggak ada, gue nggak pernah ada selek, nggak pernah selek. Gue nggak pernah, gue menghindari kok konflik-konflik sama orang. Makanya konflik sama orang tuh nggak menyenangkan lagi. Jadi makanya gue kalau ada begini-begini gue sikapinnya dengan lucu-lucuan aja, dengan santai. Makanya dengan lagu, dengan karya, dengan banyolan, supaya kita terpacu buat jadi kreatif gitu. Jadi dapat ide apa? Dapat ide macam-macam. Jadi dapat ide macam-macam. Gitu. Pipi, kalau misalnya Iya. kemarin Pi, yang soal apa namanya Natali kan yang Pi sampai nangis mungkin curhat sama papi gitu Pi, dengan keadaan yang sekarang itu yang Delina sendiri. Enggak sih, kemarin cuma itu doang, cuman ibaratnya dia datang, terus gue kan ngelihat artikel-artikel yang beredar soal katanya Putri cerita di Bunda Maya, podcastnya Bunda Maya, katanya belum bisa terima. Gue cuma nanya itu doang. Ceritanya juga nggak cerita banyak juga, Natali. Cuma cerita, iya mungkin Natali ada salah, dia minta maaf kalau ada salah, cuma dia udah berbuat yang terbaik, itu gitu doang sih. Gue cuma bilang, ya selesaikan dengan baik-baik. Tapi menurut gue sih harusnya nggak ada apa-apa gitu kan. Cuma mungkin miscommunication. Tapi gue juga nggak bisa ikut campur terlalu banyak, karena kan bukan rumah tangga gue. Gue cuma ibaratnya menanyakan apa yang beredar dan kisruh di artikel-artikel berita gitu kan, meluruskan supaya jangan-jangan kan berita-beritanya nggak benar gitu. Jadi rame ya kok pasca podcast dengan Oh iya, gue malah nggak tahu, gue belum ngeliatin udah berapa itu podcast gue. Kamera Pi. Rame Pi. Siap, rame ya? Iya, iya. gimana tuh Pak jadi kayak Ya gue sih orangnya gini. Kadang-kadang gue suka bingung gitu. Gue serba salah punya podcast. Misalnya ada orang datang ke tempat gue bermasalah, terus gue nanya, nanti kita bicara bukan Natali ya, kita bicara yang lain gitu ya. Itu bicara lain nanti, ya kayak misalnya waktu Pak Dodi, gue ngundang Pak Dodi, itu gue dimaki-maki sama lawannya Pak Dodi, fans-fansnya, ya kan? Ngapain undang Pak Dodi? Lah gue bilang, gue kan namanya podcast, gue harus punya media berimbang. Kayak kemarin Marisa Ica gue undang, udah ngomong, habis itu kakaknya mau datang ke tempat gue, ada mantan suami mau datang, itu gue dimaki-maki, ngapain ngundang orang gak berguna? Gue bilang, ngapain sih ngatain orang nggak berguna, kayak hidup kita udah berguna aja. Kalau gue kan media, ya orang mau datang ke tempat gue silakan, dan gue kan cuma nanya. Dan gue intinya gue nggak pernah memihak sama siapapun. Sama juga kayak waktu Dodi akhirnya ke tempat gue, abis itu Puput, jadi kesannya gimana, tapi ya gue kan tidak mengadu domba mereka. Intinya adalah gue mempertanyakan apa yang sudah terjadi, ada ribut-ribut apa di luar, ya gue klarifikasi di sini gitu. Intinya gitu. kemarin ngundang Natali, awalnya gimana sih prosesnya? Enggak, Natali datang sama Astrid mau bikin konten. Jadi dia bikin konten podcast Natali, dan gue juga nggak janjian. Gue pulang udah ada, terus gue juga nanya mau konten apa, katanya konten podcast sama gue. Maksudnya dia di kontennya dia gitu kan. Habis itu dia nanya,
mau kolaps nggak? Ya udah apa? Gue juga nggak tahu mau ngomong apa ya. Karena gue tadinya tawarin gimana kalau sama Cinta aja kolapsnya gitu kan. Karena kan bawa bayi. Kalau gue kan nggak, kalau tentang anak kecil kayaknya nggak cocok gue gitu kan. Tapi Cinta mau pergi, akhirnya ada berita apa sih? Terus gue lihat tim kreatif gue ngeliat, ada ini nih di artikel tentang pernyataan Putri di podcastnya Maya. Ya gue nanya itu doang. Gue juga baru tahu di situ, orang gue juga sebelumnya belum lihat podcastnya Bunda Maya, belum lihat. Tapi akhirnya gara-gara mau gue bilang tunggu sebentar ya. Gue butuh waktu 15 menit buat lihat podcastnya sebentar gitu. Gue lihat, oh ya udah, terus gue nanya. Sampai meneteskan air mata, gimana ceritanya itu? Nggak tahu, gue lupa ya dia meneteskan apa air mata waktu ditanya apa, gue juga lupa. Lupa ya. Lupa waktu ditanya soal apa sih, lupa gue juga. Mungkin supportnya sendiri Pi, pada saat itu Pi, supportnya Papi ya kan, maksudnya kan mereka juga kan udah lama dia berumah tangga sama Linda sendiri kan. Ya kan supportnya gue bilang kalau gue sama Asif udah berumah tangga udah 20 tahun lebih, udah lama, dan intinya adalah ibaratnya namanya kan, tapi gue nggak pernah mengalami itu karena gue kan menikah sama-sama single gitu kan. Gue nggak pernah mengalami dengan anak sambung dan lain sebagainya. Jadi gue juga nggak bisa terlalu banyak nasihatin dia aja. Justru gue bilang yang terbaik aja lah. Gitu. Thank you.